Aku, Fang Shui bahkan tidak bisa berbicara dengan benar, seolah-olah tenggorokannya terkepal erat. Namun, hujan darah yang mengalir di hadapannya dan teror yang meningkat di hatinya menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya, hanya menyisakan keinginan untuk tetap hidup dalam pikirannya. Tolong, aku mohon, jangan bunuh aku. Saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong. Qin Nan memasang ekspresi dingin, bahkan tidak ada sedikit pun emosi yang terlihat darinya. Ketakutan di hati Fang Shui semakin kuat saat dia berkata, Qin Nan, aku putri dari patriark klan Fang. Anda tidak ingin membunuh saya. Jika Anda melakukannya, ayah saya akan membalas saya, dan, saudaraku telah membangunkan roh bela diri peringkat Huang kelas 6. Jika kamu membunuhku, dia akan membalaskan dendamku juga. Qin Nan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Qin Nan tahu siapa saudara laki-laki Fang Shui, putra dari patriark klan Fang, Fang Rulong. Qin Nan telah bertemu dengannya beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak akrab dengannya. Namun, yang mengejutkan Qin Nan, Fang Rulong telah membangunkan martial spirit kelas 6 Huang. Ini menyebabkan Qin Nan merasakan ada sesuatu yang salah. Biasanya, klan Fang akan segera mengadakan pesta besar yang mengundang orang-orang di kota untuk merayakannya karena seseorang dari klan mereka telah membangunkan martial spirit kelas 6 Huang. Bagaimanapun, martial spirit kelas 6 Huang adalah pemandangan yang sangat langka bahkan dalam semua sejarah kota Lin Sui. Meskipun Qin Nan sedikit bingung, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menatap dingin pada wanita di depannya dan berkata, Oh Fang Shui, kamu orang yang sangat menarik. Anda masih berani mengancam saya dalam keadaan seperti itu. Kami saat ini berada di pegunungan Longhu. Siapa yang akan tahu kebenarannya bahkan jika aku akhirnya membunuhmu di sini? Ekspresi Fang Shui menegang. Mulutnya terbuka saat dia memasang ekspresi kosong, tidak dapat menemukan kata-kata. Mengikuti kedipan pedang, kehidupan Fang Shui berakhir seketika. Matanya tetap terbuka lebar dengan sedikit keraguan, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana dia meninggal. Qin Nan menatap mayat itu dengan wajah tanpa ekspresi. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa menyebutkan bahwa aku tidak takut pada ayahmu, karena ayahku adalah patriark klan Qin. Lagi pula, aku juga tidak takut pada kakakmu, karena dia belum layak menjadi lawanku. Setelah mengatakan ini, Qin Nan berbalik dan meninggalkan daerah itu. Namun, begitu dia mengambil langkah pertamanya, dia segera kembali ke tempat itu dan mencari mayat-mayat itu, menjarah lebih dari 20 pil tempering tubuh dan sepotong peta kuno. Wanita ini cukup kaya. Qin Nan bergumam pada dirinya sendiri dan meletakkan pil tempering tubuh. Perhatiannya kemudian diarahkan ke peta. Qin Nan dapat dengan mudah mengetahui bahwa peta itu berasal dari waktu yang cukup lama. Dilihat dari percakapan antara Fang Shui dan pengawalnya, mereka hanya dapat menemukan sebuah gua dengan mengikuti peta, tetapi tampaknya dalam kondisi hancur, tanpa tanda-tanda harta karun. Karena saya tidak ada hubungannya sekarang, saya akan melihat gua. Aku bahkan mungkin menemukan sesuatu yang berguna di sana. Qin Nan mengambil keputusan. Masih ada 1 hari tersisa sampai dia kembali ke klan. Karena itu, dia punya banyak waktu untuk melihat-lihat, dan itu tidak akan menunda jadwalnya. Qin Nan mengikuti jalan yang tertera di peta, dan sebuah gua muncul di hadapannya. Gua itu terletak di antara hutan. Pintu masuknya setinggi 2 orang, dikelilingi oleh rerumputan liar. Itu tampak sangat biasa baginya. Qin Nan memasuki gua, dan segera kecewa dengan pemandangan di dalamnya. Gua itu hanya lebih dari 10 kaki dalamnya, dan dia bisa dengan mudah melihat ujung gua. Selain tumpukan rumput liar, hanya ada beberapa tempat yang digeledah. Tidak ada hal penting yang menarik perhatiannya. Sepertinya peta ini memang scam. Qin Nan menggelengkan kepalanya sedikit, dan bersiap untuk pergi. Saat dia berbalik, dia tiba-tiba melihat sidik jari di dinding. Cetakannya sangat dalam dengan garis besar yang jelas,
dan dia bisa merasakan aura dingin yang samar darinya. Mata Qin Nan berkedip dengan keraguan. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa cetakan itu adalah sesuatu yang layak untuk dilihat lebih dekat. Dia segera mendekatinya dan memeriksanya dengan seksama. Dia bahkan mengeluarkan pedang besi hitam dan mengotak-atik cetakannya, tetapi yang mengecewakannya, tampaknya cetakan itu bukan semacam tombol tersembunyi. Entah ada pertempuran di sini atau seseorang telah melatih keterampilan bela diri mereka di sini dan meninggalkan jejak di dinding. Namun, pada saat itu, sosok Qin Nan bergetar hebat saat roh pertempuran divine di dalam dirinya dilepaskan dari punggungnya, menghasilkan aura magis. Mengapa roh pertempuran divine keluar dengan sendirinya? Qin Nan terkejut, tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, sidik jari biasa di dinding memancarkan aura ganas dan angkuh, seolah-olah penindasannya mampu menghasilkan kekuatan destruktif. Ini, Qin Nan kagum. Jika bukan karena perlindungan dari roh pertempuran divinenya, Qin Nan yakin bahwa aura dari sidik jari saja bisa menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Saat itu, Qin Nan akhirnya menyadari. Sidik jari itu bukan hanya sesuatu yang biasa. Itu telah ditinggalkan di sini oleh seorang ahli, jadi alasan mengapa sidik jari itu memancarkan aura yang begitu kuat. Tampaknya harta yang disebutkan di peta ternyata adalah sidik jari ini. Namun, karena kultivasi Feng Shui dan pengawalnya terlalu rendah, mereka tidak bisa merasakan aura yang tersembunyi di dalam cetakan. Jika bukan karena roh pertempuran divine, aku juga tidak akan bisa menemukannya. Qin Nan menarik napas dalam-dalam sambil menatap sidik jari yang menakutkan itu. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan perlindungan dari Divine Battle Spirit, dia tidak perlu khawatir niat dari sidik jari itu akan melukainya. Sebaliknya, dia bisa memeriksa dan memahami niatnya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Di dunia bela diri, setiap keterampilan bela diri menekankan pemurnian niat seseorang. Semakin kuat niatnya, semakin besar kekuatan skillnya. Sidik jari yang mengandung maksud seorang ahli ini tidak diragukan lagi berguna dalam meningkatkan pemahamannya. Qin Nan tidak membuang waktu. Dia segera duduk di depan dinding dengan kaki disilangkan, menatap sidik jari itu. Sementara itu, pikirannya menjadi sangat fokus. Bang, bang, bang. Pada saat itu, serangkaian ledakan terjadi di benaknya. Seolah-olah telapak tangan raksasa dengan kekuatan mengerikan telah turun dari langit, mencoba menghancurkan Qin Nan menjadi berkeping-keping. Pada saat itu, roh pertempuran divine berbentuk manusia mengangkat kepalanya sedikit, menyebabkan telapak tangan raksasa yang masuk berhenti di jalurnya dan melayang di pikiran Qin Nan. Qin Nan menenangkan pikirannya dan memahami maksud yang dipancarkannya. Niat yang dimiliki telapak tangan ini sangat angkuh, ia memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Qin Nan memahaminya secara rinci, membiarkan batinnya meningkat tanpa disadari. Ini adalah proses menyempurnakan keinginannya. Waktu secara bertahap berlalu, Qin Nan telah menghabiskan sepanjang hari duduk di depan sidik jari. Saat dia duduk di depan dinding, tidak ada tanda-tanda aura yang memancar dari tubuhnya. Bahkan napasnya telah berhenti, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Saat berikutnya, matanya terbuka. Seberkas cahaya dingin terpancar dari matanya, seolah mencoba mengukir sesuatu ke dinding. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya disertai dengan rasa angkuh, yang telah melampaui tekanan alam tempering tubuh lapisan kelima. Manfaat yang sangat bermanfaat dalam sehari. Sayang sekali, kultivasi saya terlalu rendah, saya hanya bisa belajar banyak dari sidik jari. Qin Nan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar yakin bahwa sidik jari itu ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri. Niat Kaisar Bela Diri bukanlah sesuatu yang bisa dipahami Qin Nan pada tahap ini. Jika bukan karena roh pertempuran divinenya, dia akan terluka oleh niat itu. Sekarang, mari kita coba seni pedang Thunder Crash. Qin Nan memasang ekspresi tenang saat dia mengeluarkan pedang besi hitam dari pinggangnya. Dia perlahan menutup matanya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa,
mata Qin Nan terbuka saat dia menebas ke depan dengan pedang di tangannya. Roar, mengaum, suara guntur yang mengejutkan bisa terdengar. Cahaya es yang disertai dengan aura angkuh ditembakkan ke arah dinding, menghasilkan luka dalam yang terbentuk di atasnya. Tebasan itu entah bagaimana terkait dengan pikiranku. Sangat mungkin bahwa saya telah mencapai tahap dasar 1 dengan Sabre. Saya percaya para kultivator alam tempering tubuh lapisan kelima biasa tidak akan mampu menahan tebasan itu. Petik 2. Qin Nan tenggelam dalam kegembiraan. Manfaat yang dia peroleh di sini di gua sangat luar biasa. Tanpa bantuan sidik jari, dia tidak akan bisa mencapai tahap dasar 1 dengan pedang. Yah, aku sudah berada di sini di pegunungan Longhu selama 5 hari. Saya kira ayah saya sudah menyiapkan pil untuk saya. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali ke klan, mata Qin Nan berkedip. Dia keluar dari gua dan memulai perjalanannya kembali ke klan. Sementara itu, di kota Linsui, klan Qin mengadakan pertemuan klan bulanan. Sementara itu, di aula konferensi klan Qin, Qin Tian duduk di posisi terdepan aula dengan ekspresi tenang, mencegah siapapun membaca pikirannya. Di bawahnya adalah tetua tertinggi Qin Tiba dan tetua kedua dan ketiga. Saat itu, 3 tetua klan Qin mengenakan penampilan yang tidak menyenangkan, khususnya Qin Tiba, yang matanya menunjukkan niat membunuh. Di belakang 3 tetua berdiri Diaken klan, lebih dari 30 dari mereka. Tidak ada yang berbicara di dalam aula konferensi, yang dipenuhi dengan suasana yang intens. Kerumunan tahu bahwa itu karena sesuatu yang penting baru saja terjadi di klan Qin. Patriark mereka, Qin Tian, telah memutuskan untuk tidak menerima upah apapun dari klan Qin, dan sebagai imbalannya, dia akan mengambil 500 pil penempat tubuh dari penyimpanan klan demi Qin Nan. Itu adalah total 500 pil tempering tubuh, yang akan berfungsi sebagai sumber daya kultivasi selama 5 bulan untuk para murid klan mereka. Itu bisa dinegosiasikan jika Qin Nan masih jenius teratas dari klan mereka, tapi siapa dia sekarang? Bagian atas sampah klan mereka. Bagaimana dapat diterima untuk memberinya 500 pil tempering tubuh? Pertemuan klan kami diadakan sekali setiap bulan. Qin Tian akhirnya berbicara. Penting bagi Anda untuk melaporkan hal-hal penting dari klan, sehingga setiap orang dapat mengungkapkan pikiran mereka. Sebagai patriark Anda, saya cukup bingung mengapa semua orang diam hari ini. Jika itu masalahnya, saya akan mengakhiri pertemuan. Petik 2. Para diaken menatap dengan mata terbuka lebar. Karena klan Qin telah menjadi salah satu dari 2 klan besar kota Linsui, pertemuan klan tidak pernah selesai lebih awal dari yang dijadwalkan. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Pada saat itu, suara dingin bisa terdengar. Kerumunan segera menatap ke arah suara itu, dan menemukan yang berbicara adalah Qin Changkong. Menurut aturan klan Qin, tidak ada murid yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan. Namun, karena Qin Changkong sekarang adalah jenius teratas dari klan Qin, dia memang memiliki hak untuk berada di sini. Sampai batas tertentu, Qin Changkong saat ini memiliki status penting dalam klan. Dia sekarang mengenakan jubah putih yang diukir dengan emas, sehingga memberinya penampilan yang mulia. Selanjutnya, aura yang dipancarkan dari tubuhnya telah mencapai alam tempering tubuh lapisan ketiga. Setiap kultivator biasa dengan roh bela diri peringkat Huang kelas 5 tidak akan dapat mencapai alam tempering tubuh lapisan ketiga dalam 10 hari. Namun, karena Qin Changkong dianggap sebagai jenius teratas klan, ia telah diberikan sumber daya tambahan, yang memungkinkannya untuk meningkatkan kultivasinya dengan lebih cepat. Meskipun kultivasi alam tempering tubuh lapisan ketiga tidak dianggap luar biasa di klan Qin, hanya butuh 10 hari untuk mencapai tahap ini. Seberapa jauh kultivasi Qin Changkong akan tumbuh di masa depan? Diaken di aula konferensi menyadari hal ini, jadi mereka semua melirik Qin Changkong dengan hormat. Beberapa bahkan berniat untuk menjilatnya. Menyadari tatapan orang banyak, Qin Changkong sangat puas sementara wajahnya dipenuhi dengan sedikit kebanggaan.
Dia hanya di sini di pertemuan itu untuk satu tujuan, menjadi pusat perhatian. Mata Qin Tian berkedip dengan sedikit keganasan saat dia berkata dengan ekspresi tenang, "Silakan." Qin Changkong melirik Qin Tian dengan tatapan mengejek saat dia berbicara dengan nada dingin, "Patriark, meskipun menjadi jenius teratas dari klan Qin, saya hanya mendapatkan 10 pil tempering tubuh setiap bulan, ditambah uang saku dari keluarga saya, yang paling saya dapatkan masih kurang dari 20 pil body tempering. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, mengapa Anda bersedia memberikan 500 pil tempering tubuh kepada seseorang yang tidak berharga seperti Qin Nan? Apa hanya karena dia anakmu?" Suasana di dalam aula meningkat. Setiap diaken segera menyadari pada saat itu juga. Mereka akhirnya menyadari niat Qin Changkong. Para diaken tanpa sadar melirik Qin Tiba. Meskipun dia mengenakan ekspresi tenang, mereka bisa melihat kedipan dingin di matanya. Qin Tian mengangkat alisnya, tetapi nadanya tetap tenang. 500 pil penghancur tubuh itu adalah caraku untuk merawat putraku. Selain itu, saya telah berjanji bahwa saya tidak akan mengambil sumber daya apapun dari klan mulai sekarang dan seterusnya. Jika Anda memperhitungkannya, klan Qin tidak akan menderita kerugian apapun. Petik 2. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, tawa meledak. Sosok Qin Tiba bangkit dari tempat duduknya dan dia berkata dengan sangat jijik, "Klan Qin tidak akan menderita kerugian." "Qin Tian, apakah Anda mengerti bahwa klan kami hanya mendapat sejumlah pil tempering tubuh setiap tahun? Jika Anda mengambil 500 dari mereka untuk putra Anda, apa yang akan terjadi pada yang lain?" Sebagai seorang patriark, alih-alih menghabiskan sumber daya ini untuk para jenius, Anda memilih untuk menghabiskannya di tempat sampah. Menurut pendapat saya, Anda tidak lagi layak menjadi patriark klan kami. Kata-kata itu menjadi ledakan yang mengejutkan di aula konferensi. Para diaken di aula benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka Qin Changkong dan Qin Tiba, ayah dan anak, menargetkan Qin Tian dan mencoba merebutnya. Butuh beberapa waktu bagi Qin Nan untuk kembali ke klannya, dan dia tidak menyapa siapapun di sepanjang perjalanan. Namun, Qin Nan dengan tajam merasakan bahwa para murid yang berjalan melewatinya meliriknya dengan tatapan cemburu, dan beberapa bahkan melontarkan komentar mengejek kepadanya. Qin Nan tidak peduli dengan pikiran mereka, tetapi dia merasakan sesuatu yang mencurigakan. "Sepertinya ayah berhasil membelikanku body tempering pills." Qin Nan segera menemukan kemungkinan, menyebabkan dia menjadi gembira. Sebagai sampah teratas klan, bagaimana mungkin para murid tidak iri padanya setelah dia diberi 500 pil tempering tubuh? Karena itu, masuk akal bagi mereka untuk mengejeknya. Qin Nan langsung mempercepat langkahnya setelah memikirkan hal ini, dan langsung menuju ke kediamannya. Begitu Qin Nan tiba di tempatnya, sebuah suara tanpa emosi dapat terdengar, "Tuan muda, ini adalah 500 pil tempering tubuh untukmu." Qin Nan secara naluriah melirik ke arah suara itu dan melihat seorang pria paruh-baya dengan pakaian hitam berdiri di kediamannya. Pria itu memiliki warna kulit yang agak kecoklatan, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Aura mengintimidasi bisa dirasakan dari tubuhnya, menyebabkan seseorang secara tidak sadar menjaga jarak darinya. Tak perlu dikatakan bahwa Qin Nan tahu siapa pria itu, pengawal pribadi ayahnya, Tai San. Kultivasinya menduduki peringkat kedua setelah Qin Tian di antara orang-orang dari klan Qin, dan dia adalah bawahan Qin Tian yang paling terpercaya. "Terima kasih, Paman San." Qin Nan menjawab dengan hormat. Matanya mendarat di deretan toples batu giok yang tergeletak di depannya dan hatinya dipenuhi kegembiraan setelah merasakan kehadiran tebal ki yang memancar darinya. Itu total 500 pil tempering tubuh. Jika dia mengkonsumsi semuanya, berapa banyak roh pertempuran divine akan tumbuh? Tai San menyadari reaksi Qin Nan. Mata tanpa emosinya berkedip dengan sedikit kedinginan. Qin Nan dengan cepat menahan kegembiraannya dan bertanya, "Paman San, di mana ayahku?" "Pada pertemuan klan." Tai San menjawab dengan nada datar, sebelum dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar.
Namun, dia berhenti di jalurnya setelah mengambil beberapa langkah. Qin Nan terkejut, "Paman San, apakah ada masalah?" Tai San menatap Qin Nan. Pada saat itu, rasa dingin di matanya benar-benar ditampilkan. "Qin Nan, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi bagaimana kamu bisa meminta ayahmu untuk memberimu 500 pil tempering tubuh? Apakah Anda tahu situasi seperti apa yang Anda alami dengan ayah Anda?" Qin Nan terkejut, dan tahu ada yang tidak beres. "Paman San, apakah sesuatu terjadi?" Rasa dingin di mata Tai San semakin tebal saat dia membentak, "Tidakkah kamu mengerti? Penatua tertinggi dan yang lainnya menggunakannya sebagai alasan untuk merebut ayahmu. Jika ayahmu bukan lagi patriark klan Qin, ingatlah bahwa itu semua salahmu." Setelah mengatakan ini, Tai San mau tidak mau memancarkan niat membunuh dari tubuhnya. Meskipun Tai San tidak menghabiskan banyak waktu dengan Qin Nan, dia selalu memiliki kesan yang baik tentang dia. Kadang-kadang, tanpa kesadaran Qin Nan, dia bahkan akan melindungi keselamatan Qin Nan secara diam-diam. Namun, setelah mengetahui bahwa Qin Nan telah meminta 500 pil tempering tubuh dari Qin Tian, pandangannya terhadapnya telah sangat berubah. "Kami berbicara tentang 500 pil tempering tubuh. Sia-sia meminta 500 pil tempering tubuh. Apakah Anda mencoba untuk memimpin ayah Anda ke dalam perangkap?" Tai San menarik napas dalam-dalam dan menarik aura pembunuh. Dia kemudian berbalik dan bersiap untuk pergi, karena dia tidak punya niat untuk tinggal lebih lama lagi. Namun, sebelum Tai San melangkah keluar dari pintu masuk, sebuah suara marah meledak. "Mereka mencoba merebut ayahku." Aura yang kuat dipancarkan setelah raungan marah. Tai San terkejut. Dia berbalik tanpa sadar dan melihat Qin Nan yang marah. Dia semakin tercengang setelah merasakan aura kuat yang dipancarkan dari sosok Qin Nan, menyebabkan matanya dipenuhi dengan keheranan total. Apa yang terjadi? Kultivasi Qin Nan, mengapa itu di alam tempering tubuh lapisan keempat?